Di pinggir sebuah sungai, seorang wanita cantik yang bernama Xiang Hua terlihat sedang mencuci baju. Namun, karena cuaca yang sedang panas, Xiang Hua mulai memakai sebuah baju berlengan panjang yang berwarna merah, yang membuatnya terlihat sangat anggun. Pada saat itu, datanglah seorang pria. Saat melihat kecantikan Xiang Hua, entah mengapa ia mulai merasa tergoda. Tiba-tiba saja pria itu mulai memaksa Xiang Hua naik ke atas rakit, lalu mulai menyiksanya. Xiang Hua yang saat itu mulai merasa putus asa, kemudian bersiap untuk terjun ke dalam sungai. Ia berusaha menyelamatkan dirinya dari cengkraman pria jahat itu. Saat itu, cerita adanya seorang gadis yang menghilang di sungai mulai cepat menyebar luas. Di saat yang sama, jejak Xing Hua mulai ditemukan oleh seorang mafia yang bernama Ge Xie. Dan untuk menghindari kejaran Ge Xie, Xiang Hua tanpa sengaja berlari ke sebuah tempat di mana para warga desa sedang memperbaiki rakit. Namun di sana ternyata ada sebuah peraturan tak tertulis di antara warga desa, yaitu sangat tabu bagi seorang gadis untuk muncul di sungai saat sungai sudah tertutup. Mereka semua memandang ke arah Xiang Hua dengan sedikit terkagum-kagum. Saat itulah kepala desa menjadi sangat marah, karena sangat takut akan ada kejadian sial di tempat mereka. Kepala desa itu pun bersumpah akan menemukan siapapun yang mengizinkan Xiang Hua masuk. Melihat itu, Hei Niu yang pemalu sama sekali tidak berani mengaku. Dan Situ yang jujur, tidak sanggup melihat saudaranya dihukum. Ia pun memutuskan untuk mengaku menggantikan saudaranya. Karena Situ sudah melanggar aturan para warga desa, sebuah cambuk besar pun dipukulkan ke tubuh Situ. Xiang Hua yang tidak tega melihat hal itu, mulai menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Situ. Pada saat itu, para bawahan Ge Xie datang dan ingin membawa Xiang Hua. Tak lama kemudian terjadi selisih antara dua kubu. Kelompok Ge Xie yang menyadari bahwa kelompok mereka kalah jumlah, setelah mengatakan hal-hal yang jahat, mereka pun pergi. Dan karena kebaikan Dabasi, Situ dan Hei Niu mendapatkan 2 buah pelat tembaga dan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Namun ternyata tidak semudah itu. Ge Xie menggunakan kekuasaannya untuk memotong mata pencarian warga desa. Dalam keputusasaan, Hei Niu mengikat seseorang yang bertanggung jawab terhadap sungai dan menusuknya dengan pisau. Hal ini benar-benar sangat memperkuat konflik antara kedua kubu. Dan untuk meredakan kemarahan warga desa, Dabasi memutuskan untuk mengikuti permintaan mereka. Mereka mengikat Hei Niu ke atas rakit dan menenggelamkannya ke dalam sungai. Dan jika Hei Niu tidak mati, itu artinya Dewa Sungai telah memaafkan Hei Niu. Semua orang tidak bisa menghukum Hei Niu lagi. Mungkin karena Dewa Sungai mengasihaninya, Hei Niu pun benar-benar tidak mati. Kedua kubu itu akhirnya memutuskan untuk berdamai satu sama lain. Di adegan berikutnya, terlihat Xiang Hua mendatangi rumah Ge Xie seorang diri. Ternyata baru diketahui bahwa Ge Xie sempat menyukai Xiang Hua sebelumnya. Dan Ge Xie sangat ingin menikahi Xiang Hua untuk dijadikan sebagai selirnya. Xiang Hua langsung menolak keinginan Ge Xie. Dan saat Xiang Hua ingin melarikan diri, sayang sekali ia tidak berhasil karena telah dikepung anak buah Ge Xie. Xiang Hua tiba-tiba meletakkan sebuah pisau di lehernya sendiri untuk mengancam Ge Xie supaya membiarkan dia pergi menggunakan rakit. Ge Xie akhirnya setuju setelah melihat keberanian Xiang Hua untuk mengancamnya. Xiang Hua mulai mengambil kesempatan saat Ge Xie sedang berbalik badan, bersiap untuk menyerang. Namun gagal karena Ge Xie berhasil menangkapnya. Ge Xie yang kejam membawa Xiang Hua tempat yang sepi untuk mengeksekusinya. Saat Ge Xie akan mulai menyakiti Xiang Hua, beruntung Situ datang tepat waktu untuk menyelamatkan Xiang Hua. Situ berkelahi dengan Ge Xie. Namun tak peduli seberapa hebat Situ, Ge Xie adalah lawan yang sulit. Situ yang terpojok di tebing. Dengan cepat, Situ mengambil segenggam pasir dan melemparnya ke wajah Ge Xie. Dan ketika hendak menghindari serangan Situ, Ge Xie terjatuh dari atas tebing karena Situ. Xiang Hua dengan cepat menggendong Situ yang mengalami cedera di punggungnya. Dan sejak saat itu, keduanya memiliki hubungan yang istimewa.
Saat itu Dabawu yang bersemangat menyangka jika Xiang Hua dan Hei Niu adalah pasangan kekasih. Dia berinisiatif untuk menjodohkan Xiang Hua dengan Hei Niu. Semua orang merasa sangat senang untuk Hei Niu kecuali Xiang Hua dan Situ. Hei Niu juga ikut merasa senang. Malam itu Hei Niu mencoba pergi ke kamar Xiang Hua untuk mengobrol dengannya. Setelah perbincangan itu, Xiang Hua tahu apa yang dia inginkan. Dan sepanjang malam itu, dia menangis sendirian di dalam kamarnya. Xiang Hua menemui Situ untuk bersandar. Malam itu, Xiang Hua dan Situ saling memeluk satu sama lain. Dan ternyata, Hei Niu melihat semua itu dari kejauhan. Hingga membuat hubungan antara tiga orang itu mulai menjadi semakin rumit. Karena semua kekacauan ini. Lalu keluarlah sebuah saran dari Nenek Liu yang sangat dihormati warga desa. Untuk membiarkan dewa memilih pernikahan ini. Setelah mendengarkan saran Nenek Liu malam itu, Xing Hua mengeluarkan 2 piring yang berisi bola nasi lalu memberikannya pada Situ dan Hei Niu. Dan siapapun yang memakan koin tembaga, dialah yang akan menjadi suami Xiang Hua. Namun ternyata tak seorang yang memakan koin tembaga itu. Hal ini membuat Xiang Hua sangat marah. Karena pernikahannya harus ditunda. Namun sesuatu hal terjadi. Warga desa berhasil memperbaiki rakit dan siap berlayar kembali. Tiba-tiba saja, saat itu sekumpulan penjahat datang. Dan para penjahat itu mulai membunuh banyak orang. Dan untuk menyelamatkan hidup semua orang, Situ mengorbankan dirinya, hingga ia tertimpa batu dan meninggal. Dan apa yang membuat banyak orang banyak terkejut adalah Hei Niu menemukan koin tembaga di tubuh berdarah Situ. Dia yang mengetahui kebenarannya, menangis terseduh-seduh sambil memeluk mayat Situ. Pada akhirnya, mereka semua melakukan pemakaman terhadap Situ. Dan Xiang Hua, akhirnya harus menjadi seorang janda. Gesie yang selamat dari perang mulai mengejar dari belakang dengan menggunakan kuda. Saat itu juga, seluruh warga melindungi Xiang Hua dengan pergi menaiki rakit. Dan saat itu Gesie hanya bisa melihat mereka semua pergi dengan tatapan yang kosong.